Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, pertama Samuel 1 ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Teladan dari Hana. Dalam kehidupan di dunia ini, saudara, seringkali ada orang-orang yang menyakiti hati kita, membuat kita kecewa, dan membuat kita seolah-olah tidak berarti. Ayat yang kita baca tadi, kalau kita baca secara keseluruhan cerita ini, kita bisa tahu dan kita bisa melihat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Dia memiliki seorang istri yang bernama Hana. Tapi karena Hana ini tidak memberikan keturunan kepada dia, dan bagi orang Israel, ketika menikah dan tidak memiliki keturunan, maka dia akan mencari perempuan lain yang bisa memberikan keturunan kepada dia. Dan saudara-saudara, Elkana ini kemudian mencari seorang perempuan lain yang bernama Penina. Dia menjadi madu dari Hana. Dan yang menyedihkan, saudara, ketika Elkana menikah dengan Penina, Penina justru memberikan kepada dia anak laki-laki yang tidak bisa diberikan oleh Hana, memberikan kepada dia anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Saudara, bukan hanya itu saja penderitaan Hana, tapi madunya ini, Penina ini, seringkali mengolok-olok dia sebagai perempuan yang mandul. Bahkan suaminya pun seperti tidak lagi mempedulikan Hana. Hana begitu sedih, Hana begitu menderita, dan di dalam penderitaannya dia tidak tahu mau datang kepada siapa. Dia akhirnya datang kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika dia ada di bait Allah, dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia kemudian bernasar, jika Tuhan memberikan kepada dia seorang anak laki-laki, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan anak itu seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara-saudara, dari kisah Hana ini kita bisa belajar 3 teladan dari Hana. Yang pertama, sekalipun ada dalam penderitaan, tapi Hana tidak fokus pada sakit hati. Sebagai seorang manusia, apalagi sebagai seorang perempuan yang diolok-olok madunya, diolok-olok oleh istri kedua dari suaminya. Sebagai manusia, tentu dia sakit hati, bukan? Tetapi saudara, teladan yang bisa kita lihat dari Hana ini adalah dia tidak fokus pada sakit hatinya, tapi dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, menunggu, menanti penghiburan dari Tuhan. Teladan Hana yang kedua adalah segala penderitaannya itu dia bawa kepada Tuhan dalam doa. Kita bisa melihat bagaimana ketika Hana datang di bait Allah dan berdoa, dia terus berdoa dengan hati yang hancur. Mulutnya kumat kami tapi tidak ada suara. Dia berdoa dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Dia memohon Tuhan untuk mengangkat dia dari penderitaannya, menolong dia untuk memberikan kepada dia seorang anak laki-laki, agar dia tidak terus-menerus dibuli, tidak terus-menerus ada dalam penderitaan, diolok-olok oleh madunya. Dan teladan Hana yang ketiga adalah dia bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya bersyukur, tapi dia mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, setelah Tuhan menjawab doa Hana 1 tahun kemudian, Hana kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu kemudian Hana mempersembahkannya kepada Tuhan, menjadi abdi Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak menyentuh kepala anak itu. Saudara-saudara, dari Hana ini kita bisa lihat bagaimana ketika dia memohon pada Tuhan untuk melepaskan dia dari sakit hatinya, melepaskan dia dari penderitaan, diolok-olok oleh madunya. Tetapi ketika Tuhan menolong dia, dia bersyukur dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak dari kita yang seringkali melupakan Tuhan setelah kita meminta pertolongan pada Tuhan, setelah Tuhan menjawab doa-doa kita. Berapa banyak dari kita
yang bisa bersyukur dan mengembalikan semua rasa syukur itu kepada Tuhan? Tidak banyak, bukan saudara? Pagi ini saudara, mari kita belajar teladan dari Hana. Ketika mengalami penderitaan, tidak fokus pada sakit hati, membawa segala penderitaan kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami belajar teladan dari Hana, bagaimana ketika dia mengalami penderitaan dalam hidupnya karena diolok-olok oleh madunya. Kami bisa melihat Hana tidak fokus pada sakit hati. Hana membawa segala penderitaannya kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan memperhatikan dia bersyukur dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah pagi ini kami juga bisa belajar dari Hana. Teladan-teladan dari Hana ini, kami bisa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.